down. I'm not the one to fear, Prime. There is a darkness coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama catatan Syabah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya catatan Syabah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Berlanjut kembali kepada catatan Syabah. Kali ini catatan Syabah akan mencoba memberikan ulasan lanjutan dari performa sepeda listrik United Salvador 2.0 setelah pemakaian kurang lebih 3 bulan. Seperti kita ketahui, dalam hal apapun pasti dikenal lifetime atau bisa juga diartikan dengan masa pakai atau usia pakai dari sesuatu. Dalam pengertian lain, jika diistilahkan mungkin bisa dimaknai kekuatan atau daya tahan sesuatu yang diukur berdasarkan waktu pakai, frekuensi atau keseringan dipakai yang akan dibandingkan dengan kondisi sesuatu tersebut ketika pertama kali dimiliki. Saat ini catatan Syabah akan mencoba mereview kondisi terkini dari unit sepeda listrik United Salvador seri 2.0 setelah masa pakai beberapa bulan namanya. Perlu diketahui, Abah menggunakan sepeda listrik United Salvador ini bisa dikatakan untuk pemakaian normal. Dalam artian kata, tidak ekstrim ya. Misal, beban pemakaian selalu di bawah berat maksimal yang disarankan, yakni maksimal 120 kg. Proses charge baterai dilakukan ketika indikator baterai sudah berkurang di strip 2 atau 1. Dan dilakukan proses charge selama 4-6 jam. Pemakaian di dalam area perumahan dan di sekitar kompleks dan sesekali ke jalan raya dengan radius kurang lebih 5 km dengan kontur tanah variatif dan kemiringan tidak terlalu ekstrim atau menanjak. Dan kondisi terkini dari United Salvador seri 2.0 ini, Abah bisa katakan masih di performa 95% ke atas. Dalam artian, kondisi sepeda listrik ini sesuai ekspektasi di awal, baik dari segi endurance atau daya tahan unit terhadap beban pemakaian, dan kondisi cover body ataupun frame dari selis ini masih tampak kokoh dan stabil. Untuk beban maksimal yang pernah Abah pakai terhadap unit selis Salvador ini adalah pemakaian rutin untuk angkut atau belanja air galon, baik isi ulang ataupun air galon untuk minum ya. Ditambah di jok belakangnya itu sambil bonceng 2 anak Abah yang usia 3 dan 7 tahun. Perlu diketahui, saat pemakaian dengan kondisi di atas, beli galon dan sambil bonceng anak itu, pasti akan terasa kinerja dari selis ini ketika dalam kondisi menanjak. Itu pasti akan terasa perbedaannya. Ketika Abah lupa nurunin posisi gigi dari 2 ke 1, maka otomatis kecepatan putar roda menjadi melambat. Namun, hal itu menurut Abah adalah hal yang normal ya. Dan sebenarnya, hal tersebut bisa diantisipasi dengan menurunkan gigi ke posisi 1 dan memutar gas di posisi rendah tapi stabil. Nah, selain performa ditanjakan dengan kondisi beban maksimal tersebut, Abah juga akan sedikit mereview kondisi dari part, baik cover dan part yang ada di dalamnya. Secara umum masih baik dan tidak ditemui perubahan yang signifikan. Untuk basket atau keranjang depan setelah masa pakai dan digunakan untuk membawa sayuran atau belanjaan, kondisinya tetap kokoh. Hanya saja kondisi senderan jok belakang ternyata ada yang kendor murnya. Bahkan ada yang terjatuh ya. Mur ada beberapa yang terjatuh. Kemungkinan besar itu adalah saat pemasangan yang kurang maksimal ya. Dan hal ini tentu Abah langsung perbaiki ya. Dan nanti ada videonya. Hal ini tentu tidak bisa kita biarkan ya, ketika ada sesuatu, ada kejanggalan dari unit yang kita miliki, baik itu sepeda listrik atau apapun, kita cek dan coba kita perbaiki. Dan untuk part lainnya tidak ada keluhan, semuanya normal.
dan bisa dikatakan tidak ada yang aneh ya, kualitasnya lumayan bagus semua. Dan untuk simulasi kondisi senderan jok belakang tersebut ya, kurang lebih seperti berikut. Senderan jok tampak miring dan kendor ya. Kedua, muncul suara berisik ketika dipakai dan saat kondisi jalan bergelombang. Setelah Abah periksa kondisi jok belakang tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita buka alas jok belakang seperti biasa. Kemudian kita lepaskan mur senderannya yang berjumlah 3 piece. Kemudian lepaskan bagian cover plastik senderan dari bagian busa yang menempel. Di sini awalnya Abah sedikit kebingungan ya, karena awalnya Abah tidak temui mur baik di belakang atau bagian depan dari sandaran jok ini. Tapi kondisinya merekat lumayan kencang. Dan di awal-awal Abah kepikiran untuk menarik paksa dua bagian ini. Ya, cover plastik dengan busanya atau dengan plat besinya itu. Namun khawatir, ya pasti ya. Penguncinya patah yang di dalam atau sompel. Dan akhirnya Abah coba cari-cari tutorial pelepasan sandaran jok series ini. Baik unit Salvador atau brand lainnya sebagai referensi. Hanya saja Abah nggak temuin ya. Ternyata belum ada. Akhirnya ya coba dianalisa sedikit-sedikit dari bagian yang paling kencang itu dan bagian mana begitu ya, coba kita cari. Dan alhamdulillah setelah kita coba-coba cari-cari sendiri ya dari mana sistem pengunciannya, dan ternyata setelah ditemui titik yang paling lekat dari bagian sandaran ini, kemudian khawatir patah, maka diambil obeng minus ya, obeng minus yang ukuran lumayan kokoh atau lumayan besar batangnya, sehingga memiliki kekuatan yang lumayan ya, daya congkelnya. Kemudian obeng minus tersebut kita coba selipkan ke dalam bagian yang paling keras tersebut, titik spot yang paling keras tersebut, dan coba diungkit, dan alhamdulillah sandaran terbuka satu persatu dan tampak sistem pengaitnya atau ya penguncinya dari sandaran ini. Setelah kita tahu pasti posisinya seperti apa, maka kita bisa yakin mengungkit atau mencongkel bagian jok ini dengan cepat ya, dan dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Kemudian setelah terbuka cover sandaran jok ini, maka tampak jelas penyebab dari jatuhnya mur dan miringnya sandaran jok tersebut, yakni lepasnya beberapa mur pengikat ya, dan kendornya kondisi mur yang ada. Abah cukup kencangkan ulang saja. Mur ini ya, mur tersebut kita rapatkan, dan bagian ujung kanan yang kiri itu posisi platnya agak sedikit melengkung. Jadi saat mengencangkan, pastikan teman-teman sambil dibantu jempol kita agar kita rapatkan. Karena jika hanya mengandalkan kekuatan dorongan dari obeng, itu kemungkinan besar tidak akan rapat maksimal dan pasti akan menyebabkan munculnya aus dari bagian mur yang ada, dan kemungkinan akan jatuh kembali. Ini salah satu tips yang Abah temui dalam hal ini. Kemungkinan saat pasang itu tidak sambil ditekan ya, si platnya itu mengikuti desain melengkung dari sandaran ini ya. Ketika kita ikuti, otomatis dia akan lebih rapat, dan kemungkinan untuk mengendur kembali itu kecil atau lama ya, tidak mudah mengendur. Itu mungkin salah satu tips yang Abah temui. Mungkin nanti rekan-rekan bisa coba periksa, dan sebaiknya sih langsung dikencangkan sebelum dipasang kembali ya, agar mur-murnya itu tidak terjadi keausan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya setelah semua sudah terpasang, maka kita tinggal rekatkan kembali bagian-bagian yang ada ini, sehingga unit Salvador 20 ini bisa kita pergunakan kembali dengan nyaman. Dan ketika kita pakai untuk bonceng anak atau bawa barang-barang lainnya pun itu lebih nyaman, dan lebih nyaman tanpa khawatir sandaran joknya terlepas atau berisik ya. Mungkin demikian salah satu ulasan yang Abah temui untuk unit Salvador ini.
beserta tips penanganannya yang mungkin sebagian dari teman-teman belum mengetahuinya, dan mungkin bisa jadi acuan bahwa bagian dalamnya itu seperti itu, jadi ada gambaran sehingga untuk melakukan suatu eksekusi itu lebih yakin lagi tanpa khawatir terjadi sompel dari bagian dalam. Demikian, dan insya Allah Abah akan mencoba mengupload video berikutnya dari unit Salvador ini, baik perawatan maupun tips mungkin yang baru diketahui oleh Abah, yang mungkin kita bisa sharing, atau mungkin yang lain juga bisa sharing mengenai pengalaman-pengalamannya untuk memaksimalkan unit dari sepeda listrik ini, baik brand United ataupun brand-brand lain, sehingga memberikan kemanfaatan untuk kita semua, sehingga unit yang kita miliki bisa awet dan bisa bermanfaat untuk penggunaan kita sehari-hari. Agar tidak terlewat ya video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat, formatif, dan menambah wawasan. Pastikan ya, baraya Abah semua sudah klik tombol subscribe dan share. Dan juga jangan lupa klik icon loncengnya ya, biar nggak ketinggalan kalau Abah posting-posting video selanjutnya. Sementara sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand down. I'm not the one to fear, Prime. Dream. Pull over! I'm not driving! And if you don't know, now you know. Spread love is the Brooklyn way. Over threats from both your past and future. It was all a dream. You've never faced anything